Kisah Demon Slayer Kimetsu no Yaiba bersetting di Jepang era masa lalu atau era Taisho. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang latar belakang dari pemburu iblis dari anime Kimetsu no Yaiba. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Korps Pemburu Iblis adalah organisasi yang sudah ada sejak zaman kuno. Mereka mendedikasikan keberadaannya untuk melindungi umat manusia dari iblis. Ada ratusan pembunuh iblis di dalam organisasi, namun mereka tidak diakui secara resmi oleh pemerintah. Untuk menjadi pemburu iblis, seorang harus lulus seleksi akhir dari tes yang digunakan sebagai ujian masuk untuk bergabung dengan Korps Pemburu Iblis. Selama seleksi ini, peserta ujian harus bertahan hidup selama 7 hari di puncak gunung yang dipenuhi iblis tanpa bantuan dari dunia luar. Dan kandidat yang menyelesaikan seleksi akhir diberikan seragam standar, serta diberi kesempatan untuk memilih bongkahan biji besi untuk pedang khusus mereka yang dirancang untuk melenyapkan iblis secara efisien. Setiap Demon Slayer baru atau pemburu iblis yang baru juga diberikan salah satu spesies burung yang berbicara yang langka untuk tujuan komunikasi. Dan untuk pembayaran atau gaji pada setiap pasukannya untuk peringkat yang paling bawah atau Minoto, kira-kira dibayar sekitar 20.000 yen atau sekitar 2 juta rupiah pada saat itu. Yang mana ini adalah angka yang cukup besar yang setara dengan pekerjaan yang beresiko pada zamannya. Sedangkan untuk Hashira, mereka dibayar sebanyak yang mereka mau karena resiko pekerjaan yang sangat besar. Selain itu, di dalam Demon Slayer Corps juga terdapat beberapa peringkat anggota Korps Pemburu Iblis, yang mana peringkat tersebut dipisahkan menjadi 10 peringkat berbeda, dari peringkat terendah hingga tertinggi. Nah, peringkat tersebut adalah, kita menyebutkannya dari yang terendah hingga yang tertinggi, yaitu Mizunoto, Mizunoe, Kanoto, Kanoe, Tsuchinoto, Tsuchinoe, Hinoto, Hinoe, Kinoto, Kinoe. Dan Kinoe ini adalah peringkat yang hampir mirip dengan peringkat Hashira. Nah, setelah para peserta seleksi pemburu iblis lolos sepenuhnya dan menetap di organisasi, mereka diklasifikasikan sebagai anggota dengan peringkat terendah, yaitu Mizunoto. Setelah itu, untuk naik ke tingkat selanjutnya, mereka harus menyelesaikan berbagai misi untuk akhirnya naik pangkat dan mencapai posisi tertinggi Demon Slayer, yaitu Kinoe. Dan juga dalam Demon Slayer Corps ada kelompok elit yang dikenal sebagai Hashira. Kelompok ini terdiri dari 9 petarung paling kuat dalam organisasi. Nah, agar memenuhi syarat untuk bergabung dengan Hashira, seorang Demon Slayer harus berhasil membunuh 50 iblis atau membunuh salah satu anggota 12 Kizuki, yaitu kelompok iblis paling kuat yang ada yang melayani langsung Raja Iblis Muzan Kibutsuji. Nah, selain dari peringkat di atas, ada juga beberapa peran lainnya seperti Tsuguko dan Kakushi. Di sini, Tsuguko adalah seorang pemburu iblis yang sangat berbakat yang telah ditunjuk sebagai penerus atau pengganti salah satu Hashira seandainya Hashira itu pensiun atau mati. Dan untuk menjadi Tsuguko, pemburu iblis dapat melamar dan diterima atau dibina oleh salah satu Hashira saat ini. Sedangkan untuk Kakushi, di dalam korps ada kru pembersih yang dikenal sebagai Kakushi, di mana mayoritas dari mereka tidak memiliki keterampilan ilmu berpedang. Kakushi bertanggung jawab untuk memberi pertolongan pertama kepada pemburu iblis yang terluka setelah pertempuran besar, serta membawa yang terluka untuk perawatan medis yang tepat. Nah, pada asal mula Demon Slayer Corps Kagaya Ubuyashiki dalam Kimetsu no Yaiba Demon Slayer Chapter 137 menjelaskan bahwa Muzan Kibutsuji berasal dari keluarga yang sama dengannya sekitar 1000 tahun yang lalu. Kagaya menyatakan kalau garis keturunannya sudah dikutuk karena setiap anak yang lahir dalam keluarganya memiliki tubuh fisik yang lemah dan keluarganya tersebut terancam untuk musnah. Tetapi pendeta yang menasihati Kagaya mengatakan dengan memberikan beberapa saran untuk mendedikasikan jiwanya untuk mengalahkan iblis.
Dan untuk membantu keluarganya bertahan, Ubuyashiki telah menerima istri dari keluarga para pendeta dari generasi ke generasi, sehingga generasi keluarga Ubuyashiki dapat bertahan, walaupun setiap keluarga tersebut tidak ada yang bertahan hingga lebih dari 30 tahun. Dan dari hal ini menunjukkan bahwa keluarga Ubuyashiki telah memimpin pertempuran melawan iblis, yaitu Muzan Kibutsuji selama hampir 1000 tahun. Dan untuk setiap anggota Demon Slayer Corps, mereka menggunakan seragam khusus Demon Slayer Corps. Mereka memakai seragam mereka dengan ikat pinggang putih dan celana hakama, serta mereka juga mengenakan kemeja putih berkerah dengan lengan panjang di dalam seragam hitam Demon Slayer-nya. Dan untuk senjatanya, para pasukan Demon Slayer Corps menggunakan pedang Nichirin atau senjata Nichirin. Nah, senjata Nichirin ini menggunakan bilah khusus yang digunakan oleh dan dibuat khusus untuk korps pemburu iblis untuk membunuh iblis. Mereka ditempa dari biji besi yang unik yang terus-menerus menyerap sinar matahari, yang mana matahari tersebut adalah satu-satunya kelemahan utama iblis. Oleh karena itu, pemenggalan kepala oleh pedang Nichirin adalah satu-satunya cara yang ampuh bagi manusia dapat membunuh iblis. Selain itu, para pemburu iblis juga bisa menggunakan senjata berlapis racun wisteria. Nah, pada pedang Nichirin memiliki warna yang berbeda saat pertama kali digenggam atau digunakan oleh pemiliknya. Itulah sebabnya mereka juga disebut sebagai katana pengubah warna. Namun, pemegangnya harus memiliki keterampilan tertentu terlebih dahulu untuk mengubah warnanya, atau jika tidak, bilahnya tidak akan berubah warna. Nah, selain dari semua barang-barang yang digunakan oleh para Demon Slayer Corps, ada satu hal lagi yang penting yang menjadi alat khusus untuk berkomunikasi, terutama berkomunikasi dengan markas utama, yaitu burung gagak atau gagak Kasugai, yang mana setelah lulus ujian masuk, setiap anggota pemburu iblis yang baru akan diberikan gagak Kasugai. Burung gagak ini memiliki kemampuan untuk berbicara dalam kalimat penuh, meskipun ucapan mereka sangat keras dan agak terbatas. Walaupun begitu, namun ada juga yang mendapat hewan lain selain gagak, seperti halnya Zenitsu. Hanya dia sendiri yang mendapatkan burung pipit. Dan burung tersebut juga tidak bisa berbicara bahasa manusia. Namun entah mengapa burung tersebut dapat memberikan komunikasi kepada Zenitsu sendiri. Nah, selain dari para iblis yang bisa menggunakan kekuatan khusus, para pembasmi iblis itu juga bisa meningkatkan kekuatan mereka secara temporer dengan teknik pernafasan khusus. Dari pernafasan suara, Hashira suara Tengen Uzui, hingga pernafasan petir Zenitsu Agatsuma, dan pernafasan air serta matahari Tanjiro Kamado. Selain itu, para pembasmi iblis ini juga mendapat dukungan logistik dan penginapan lokal yang bekerja sama dengan keluarga Ubuyashiki, yang melindungi mereka dengan tembok mereka dan juga bunga wisteria untuk mengusir iblis. Tapi angka kematian para prajurit ini sangat tinggi. Bahkan 9 Hashira pun tidak dapat dengan mudah bisa mengatasi ancaman dari iblis bulan atas seperti Akaza yang agresif atau Daki dan Gyutaro. Nah, berikut adalah pembahasan tentang latar belakang dari munculnya Demon Slayer Corps. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.